Wina Natalia akui kena mental saat cerai dari Anji, singgung soal monopos dan finansial. Selamat pasangan Reno Barak dan Syahrini resmi jadi orang tua, proses lahiran di Singapura. Irina Shayk akui Cristiano Ronaldo sangat profesional tapi Messi lebih hebat. Sandiaga Uno respon wacana bisnis kasino alias judi di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News. Senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anjoini, inilah informasi selengkapnya. Nasi sudah jadi bubur, inilah ungkapan penyesalan yang dialami Wina Natalia lantaran 2 kali gagal dalam pernikahan. Depresi, syok, hingga harus mendapat bantuan psikiater untuk memulihkan mental dirinya. Ungkapan di kanal YouTube Feni Rose Official. Yang sabar ya, semua ujian pasti ada hikmahnya. Perceraian dari musisi Anji membuat Wina Natalia kena mental. Wina Natalia pun menyinggung soal usianya yang tak lagi muda. Belum lagi faktor finansial usai dirinya bercerai. Wina Natalia bahkan harus mendapat bantuan psikiater saat pertama kali mendengar kata cerai dalam pernikahan keduanya. Untuk diketahui, sebelum menikah dengan Anji, Wina pernah menikah dengan pengusaha Wisnu Tama. 2 kali gagal menikah bagi Wina bukan suatu hal yang bisa dihadapinya dengan tenang. Terlebih pada perceraian kali ini, usianya sudah hampir memasuki 50 tahun, di mana Wina sudah tak punya cukup kepercayaan diri untuk memulai kembali semuanya dari awal. Begitu pertama kali ada kata-kata cerai gitu, maksudnya mulai terdengar kata-kata kemungkinan cerai itu udah buat aku tuh udah drop banget. Kan nggak pernah kebayang, maksudnya segitu lamanya bertahun-tahun gitu ya aku sama dia, dan hidupku itu selama ini cuma buat Anji sama anak-anak. Yang maksudnya aku tuh bukan yang suka keluar rumah, bukan yang main. Ya kalau pergi kalau nggak sama Anji ya sama anak-anak. Terus aku berhenti kerja, disuruh berhenti jadi ibu rumah tangga, aku berhenti. Jadi kan kayaknya kehidupanku yang sebelumnya, kehidupanku bersosialisasi aja juga jadi kurang banget gitu. Benar-benar hidupku tuh buat Anji sama anak-anak. Jadi pada saat tiba-tiba ada kata-kata cerai gitu, mulai terdengar kata-kata cerai di rumah tanggaku tuh kayaknya kan shock juga gitu kan. Wow. Apa? Ada rasa kayak hancur banget. kehilangan pegangan. Kehilangan pegangan. Useless karena jadi ngerasa gimana ya, perempuan tuh jadi ngerasa, apalagi kan umurku udah tua gitu kan. Ini yang kegagalan kedua kali, terus ngerasa salah sama anak-anak, itu tuh yang down-nya tuh di situnya sih. Jadi kayak apa ya? Aku gagal gitu. Merasa bersalah Gitu. Itu yang berat. Ke anak-anak aku ngerasa bersalah, ke anak-anak karena aku nggak bisa menghadirkan keluarga utuh buat mereka. Mungkin walaupun kelihatannya akur-akur kan, tapi tetap keluarganya nggak utuh gitu kan. Berbeda dengan perceraian pertamanya di usia sekarang, Wina mengaku memiliki ketakutan-ketakutan sendiri sebagai wanita. Ditegaskan oleh Wina, rasa takutnya itu bukan tentang memiliki pasangan baru kelak, tapi rasa takut yang muncul karena meragukan kemampuan dirinya sendiri. Aku kalau misalnya cerai sekarang aku udah tua. Terus kalau udah tuh kenapa? Ya beda lah, dulu kan misalnya kita cerai masih kinyis-kinyis, sama cerai lebih ke nggak percaya diri sih. Bayangin kita kan, aku umurnya udah tahun ini 47 ya, udah mau 50 tahun. Aku bayangan aja udah mau menopause, nggak tahu kapan kan. Orang mau menopause aja tuh secara psikis, perempuan tuh kan pasti banyak galaunya, downnya. Nah, terus sekarang aku udah jadi janda, nah itu aku takut. Bukan takut nggak laku ya, tapi lebih takut aku bisa nggak ya setua ini gitu jadi single mom gitu. Ya mungkin kalau yang udah umuran aku mau menopause gitu kebayang sih. Karena secara psikis orang mau menopause aja kan. Ya, banyak yang Oh iya, pokoknya banyak lah secara emosional. Apalagi ditambah, waduh mau jadi janda.
Terus finansial juga. Itu jadi concernku karena kan dari yang aku kerja tiba-tiba nggak kerja, artinya kan aku 100% bergantung sama Anji gitu kan. Jadi pada saat kalau misalnya cerai nih aku bilang gitu, gimana ya gitu. Wina bersyukur dalam salah satu kesepakatan cerainya, Anji bersedia menanggung biaya hidup Wina hingga Wina nanti menemukan pasangan hidup baru. Penyanyi Anji Manji resmi bercerai dari Wina Natalia melalui putusan secara ekor di Pengadilan Agama atau PA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis 18 Juli 2024. Wina Natalia melayangkan gugatan cerai terhadap Anji pada 21 Mei 2024. Pasangan ini menikah pada tahun 2012. Saat itu Anji memiliki seorang anak perempuan dari aktris Sheila Marcia, sementara Wina memiliki 2 orang anak dari pernikahan dengan Wisnu Tama. Ya akhirnya kita ngobrol sih, maksudnya aku berterima kasih sih sama dia mau gitu. Jadi nggak cuma support anak-anak, dia juga akan tetap membiayai aku sampai aku nikah lagi nanti gitu. Jadi itu di luar biaya anak-anak ya. Ya semoga bener sih, maksudnya semoga terrealisasi dengan baik gitu. Kamu ngomongnya gimana? Aku pengen tahu nih, karena banyak orang yang nggak mampu ngomong, boro-boro dikabulkan ya. Ngomong aja tuh nggak, gitu kan. Dan akhirnya jadi masalah ya, Iya. cerai. Ya aku ngomong, aku secara finansial belum siap kalau harus cerai gitu. Dan emang kenyataannya begitu. Karena aku emang 100% bergantung sama dia gitu. Nah itu dia kasih solusi itu sih, dia akan tetap membiayai aku. Untungnya dia untuk hal itu oke sih, cepet lah. Untuk finansial dia ini ya, generous. Di informasi selanjutnya kita akan berbagi kebahagiaan nih Sobat Pop News. Masih ingat gak sama artis maju mundur cantik? Kalau nggak cantik ya nggak usah maju. Sorry, enggak. Tepat sekali, Syahrini. Lama tak terdengar di pelantaran entertainment, ternyata dirinya telah dikaruniai seorang bayi laki-laki. Kebahagiaannya itu pun ia bagikan di akun Instagram pribadinya. Berikut informasinya. Pasangan Reno Barak dan Sarini sedang berbahagia. Pasalnya, pasangan artis ini akhirnya bisa menimang anak. Ya, Ince Sarini membagikan kabar bahagia dirinya sudah melahirkan. Proses kelahiran anak pertama Reno Barak dan Sarini berlangsung di Singapura pada Kamis 1 Agustus 2024. Kabar ini disampaikan langsung oleh Syahrini melalui akun Instagram miliknya. Syahrini mengunggah foto kehamilannya bersama sang suami. Kelahiran anak pertama Syahrini ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-44. Melalui unggahan ini, Syahrini juga mengucapkan terima kasih kepada suaminya Reno Barak yang juga sudah setia mendampinginya. Kabar kelahiran anak pertama Syahrini ini juga dibagikannya di Instagram Story. Perempuan kelahiran Sukabumi, Jawa Barat ini menyambut kelahiran anak pertamanya dengan melantunkan pujian kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam postingannya ini, Syahrini tidak menjelaskan detail proses persalinan dan kondisi anaknya. Ia juga masih merahasiakan jenis kelamin dan nama sang anak.
melahirkan anak pertama tepat di ulang tahunnya. Reino Barak kini punya bayi perempuan. Penyanyi Syahrini melahirkan anak pertamanya. Buah hati pernikahan dengan Reino Barak. Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Sempat jadi teka-teki, jenis kelamin anak Syahrini akhirnya terungkap. Syahrini ternyata melahirkan bayi perempuan. Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Aisyahrini, adik Syahrini. Lewat unggahan di Instagram story-nya @syah55, adik Syahrini. Aisyahrini mengucap rasa syukur atas kelahiran anak kakaknya itu. Bahkan Aisyahrini menyebut putri kecil Syahrini yang disapa dengan Baby R itu berwajah amat cantik hingga membuatnya merasa gemas. "Baby R, kamu cantik sekali. Aunty Rani gemes. Kamu lucu sekali. Semalam Aunty Rani gendong. Kamu buka mata Cipita. Duh mau gigit." Lanjutnya. Kabar bahagia datang dari penyanyi cantik Syahrini dan Reino Barak. Syahrini dikabarkan segera lahirkan anak pertama pada hari Kamis, 1 Agustus 2024. Kabar manis itu diungkap Syahrini di akun Instagramnya. Di unggahan itu, Syahrini terlihat memajang sebuah foto bersama Reino Barak. Terlihat, Reino sedang berdiri seraya memegang perut Syahrini. Keduanya pun kompak memakai busana serba merah muda. Di dekorasi tersebut, terdapat tulisan Princess Eri yang diduga jadi nama sang penyanyi. Bersamaan dengan hal itu, Syahrini mengumumkan bahwa sang buah hati telah lahir ke dunia. Menariknya, sang bayi lahir bertepatan dengan ultah Syahrini ke-44. Dengan rasa bahagia, ia pun mengucapkan puji syukur. Syahrini juga menyebut sang anak lahir di Singapura. Mantan pacar Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, mengaku Lionel Messi lebih hebat dari Cristiano Ronaldo. Hal ini berani diungkapkan Irina usai tak lagi menjadi kekasih Cristiano Ronaldo. Berikut informasinya. Mantan pacar Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, mengakui Lionel Messi lebih hebat dari Cristiano Ronaldo 7. Hal ini berani diungkapkan Irina usai tak lagi menjadi kekasih Cristiano Ronaldo. Menurut Irina, Cristiano Ronaldo merupakan pesepak bola hebat. Namun menurutnya, Messi memiliki bakat yang lebih besar. Irina Shayk juga mengungkapkan betapa rajinnya Cristiano Ronaldo berlatih hingga tak sempat banyak waktu pacaran dengannya. Sebagai pesepak bola, Cristiano Ronaldo menurut Irina sangat profesional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menolak wacana pembangunan kasino di Bali. Dia tegas menolak karena itu sama saja melegalkan judi di Indonesia. Berikut informasinya. Beredar wacana pembangunan kasino di Bali. Hal ini mendapat respon dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Namun Sandiaga menolak wacana pembangunan kasino di Bali. Dia tegas menolak karena itu sama saja melegalkan judi di Indonesia. Adi Atama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niskaya menegaskan sejak awal Kemenparekraf menolak adanya kasino di Indonesia sebab itu adalah hal yang dilarang. Menurutnya di negara lain kasino menjadi salah satu atraksi. Sementara untuk di Indonesia dia mengingatkan bahwa kasino merupakan sesuatu yang dilarang secara hukum karena perjudian. Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Karangasem I Gusti Ngurah Ngede Subagyarta menanggapi adanya usulan pembangunan kasino di Bali. Menurutnya, meski kasino di Bali menuai pro dan kontra, usulan tersebut layak didiskusikan lebih lanjut. Menurut politikus Partai Nasdem yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Karangasem itu, usulan pembangunan kasino jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Namun harus dilihat secara menyeluruh, apakah akan berdampak baik atau tidak untuk perkembangan pariwisatanya ke depan. Enggak ada itu. Jadi langsung aja tegas kita jawab, tidak ada rencana seperti itu. Enggak ada itu. Jadi langsung aja tegas kita jawab, tidak ada rencana seperti itu. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya.
Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.